Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini ada dua calon emiten yang akan listing. Kedua emiten tersebut adalah yang pertama PT Pulau Subur, calon emiten sektor usaha kelapa sawit dengan kode PTPS. PTPS akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 450 juta lembar. Harga penawaran umum antara 198 sampai dengan 206 rupiah. Dengan nominal harga sahamnya 20 rupiah. Dengan demikian, PBV Evo mencapai 10 kali. PTPS juga menerbitkan waran dengan perbandingan 2:1 di harga eksekusi Rp218 atau 110% dibandingkan dengan harga penawaran umum. Yang kedua, PT Logistik Internasional, calon emiten sektor logistik dengan kode saham LOPI. LOPI akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 300 juta lembar. Harga penawaran umum antara 100 sampai dengan Rp150. Dengan nominal harga sahamnya Rp25, sehingga PBV Evo antara 4 sampai dengan 6 kali. LOPI juga akan menerbitkan waran dengan perbandingan 2:1 juga. Di harga eksekusi Rp200 atau 133% sampai dengan 200% dibanding harga penawaran umumnya. Nah, dari dua emiten tersebut, kira-kira mau pilih yang mana ya? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Ada beberapa catatan untuk teman-teman yang akan mengkolek saham PTPS. Yang pertama, menurut saya PBV Evo-nya sangat mahal. Sebagai pembanding, beberapa perusahaan emiten sawit yang telah listing, harga saham saat ini dibandingkan nilai nominalnya jauh di bawah PTPS. Yang pertama, JARR hanya 1,61 kali. NSSS hanya 3,96 kali. Pegun hanya 4,7 kali. TAPG hanya 5,75 kali. TBLA hanya 7 kali. Hanya SGRO yang di atas PTPS mencapai lebih dari 10 kali. Yang kedua, sesuai dengan data tujuan penggunaan dana hasil IPO dibandingkan dengan aset saat ini, saya dapatkan bahwa PTPS sebelumnya hanya merupakan pengelola kebun sawit. Artinya, PTPS belum mempunyai pengalaman mengelola pabrik kelapa sawit. Analogi sederhananya, saat ini PTPS mempunyai kebun kelapa, namun akan membuat pabrik VCO atau pabrik santan. Atau saat ini PTPS mempunyai kebun tebu, namun akan membuat pabrik gula. Jadi, menurut saya, risiko operasionalnya cukup tinggi. Dengan rencana penggunaan dana hasil IPO untuk membangun pabrik kelapa sawit, maka ada masa konstruksi, sehingga perusahaan memerlukan waktu minimal 1 tahun untuk dapat menikmati hasil investasinya. Yang ketiga, sesuai dengan laporan keuangannya, terdapat peningkatan aset biologis selama triwulan pertama tahun 2023 dibanding dengan sepanjang tahun 2022 sebesar 223%. Dari hanya 1 miliar di tahun 2022 menjadi 2,3 miliar sepanjang triwulan pertama tahun 2023, yang bila disetahunkan bisa mencapai 892%. Keuntungan aset biologis masuk dalam laba, sehingga
Seakan-akan hanya dalam waktu 3 bulan, perusahaan mengalami peningkatan laba sebesar 3,5 miliar. Proporsinya mencapai lebih dari 50% dibanding dengan laba triwulan pertama tahun 2023 yang hanya sebesar 6,5 miliar. Padahal keuntungan tersebut adalah dari keuntungan aset biologis, peningkatan nilai aset karena asetnya berupa tanaman yang sedang bertumbuh, yang tidak menambah cash flow dari perusahaan. Yang keempat, perusahaan juga mempunyai hutang pajak yang mencapai 11,5 miliar, yang merupakan akumulasi hutang pajak sejak tahun 2019. Artinya, perusahaan ini sering terlambat bayar pajak, atau bahkan mungkin baru akan mengurus pajak saat mau listing. Yang kelima, PTPS juga mempunyai hutang dividen sebesar 6 miliar. Artinya, saat ini manajemen sudah memutuskan untuk membagi dividen sebesar 6 miliar, namun belum ada uangnya, sehingga belum dibayarkan dan menjadi hutang dividen. Karena hutang pajak dan hutang dividen ini harus dibayar, maka ke depan dapat dipastikan akan memperberat cash flow dari perusahaan. Lalu, bagaimana dengan lobby? PT Logistik Internasional, calon emiten dengan kode lobby, juga akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 300 juta lembar. Harga penawaran umum antara 100 sampai dengan Rp150, dengan nominal harga saham Rp25. Sehingga PB Vivo antara 4 sampai dengan 6 kali. Lobby juga menerbitkan waran dengan perbandingan 2:1 dengan harga eksekusi Rp200 atau antara 133% sampai dengan 200% dibanding dengan harga penawaran umum. Optimis banget harga sahamnya akan naik. Ada beberapa catatan untuk teman-teman yang akan mengkolek saham lobby. Yang pertama, net tangible asset lobby hanya sebesar 26 miliar, sehingga dapat dipastikan lobby akan listing di papan akselerasi. Dengan demikian, risikonya sangat tinggi. Karena pada papan akselerasi harga saham bisa jatuh menembus Rp50. Yang kedua, lobby IPO dengan menerbitkan saham baru sebanyak 300 juta lembar atau 27% dari saham yang beredar. Namun, dana hasil IPO lobby mencapai 30 miliar atau 116% dibandingkan dengan ekuitasnya saat ini. Akan membengkak. Ke depan akan berpengaruh cukup besar terhadap ROE-nya. Yang ketiga, pada tahun 2022 terjadi perubahan pemegang saham. Namun, menurut saya ada kejanggalan. Pada tanggal 12 Desember 2022, PT LMI melakukan setoran saham kepada lobby sebesar 4 miliar. Padahal LMI baru didirikan pada 31 Oktober 2022 dengan saham yang disetor hanya sebesar 1 miliar. Jadi, hanya dalam 40 hari, LMI dapat melakukan setoran modal sebanyak 4 kali dari modal saham yang dimilikinya. Kira-kira dananya dari mana ya? Yang keempat, sesuai dengan laporan neracanya, aset lobby hanya sebesar 14 miliar. Dan yang berupa kendaraan hanya sebesar 5 miliar atau dalam bentuk 5 unit truk. Dengan demikian, bila hasil IPO untuk membeli 8 truk, maka kapasitas lobby akan meningkat menjadi 260%. Kira-kira berapa lama pertumbuhan penjualan lobby mampu meningkat menjadi 260% ya? Yang kelima, profitabilitas lobby
sebelumnya relatif rendah. Salah satunya disebabkan oleh adanya beban bunga kredit. Namun, lucunya, LOPI mempunyai hutang bank dengan bunga 12%. Namun, pada saat yang sama, LOPI juga memberikan hutang kepada pihak berelasi tanpa bunga, yang rata-ratanya mencapai 80% dibanding dengan hutang banknya LOPI. Jadi, LOPI ambil kredit dengan bunga 12%, lalu 80% dari kreditnya dipinjamkan kepada pihak berelasi secara cuma-cuma, tanpa bunga. LOPI menanggung 100% dari bunga bank, namun hanya menikmati 20% dari hutang bank yang diterimanya. Akibatnya, profitabilitas LOPI lebih rendah dibanding dengan yang seharusnya. Meskipun pemegang saham berubah, namun penerima manfaat akhir dari LOPI adalah pihak yang sama, yaitu saudara Wahyu Dwi Jatmiko. Dengan penerima manfaat akhir yang sama, apakah ke depannya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi? Yaitu LOPI mengambil kredit dengan bunga bank, lalu dipinjamkan kepada pihak berelasi tanpa bunga. Yang keenam, LOPI mempunyai komisaris dengan pengalaman yang negatif pada emiten sebelumnya. Komisaris utama pernah menjadi direktur di PT Telkomsel Oke atau Trio. Trio listing pada tahun 2009 dengan harga penawaran umum Rp225. Namun, Trio telah disuspend sejak Juli 2019. Sebelumnya, komisaris independen LOPI pernah menjadi komisaris independen di PT Arka Jayanti Persada, emiten dengan kode Arka. Arka listing pada 2019 dengan harga penawaran umum Rp236. Saat ini, harga saham Arka nyandar di Rp50 sejak Januari 2021. Harga saham Arka pernah bangun pada bulan Agustus 2022, namun kembali tidur di Rp50 sejak September 2022. Nah, dari kedua emiten tersebut di atas, kira-kira teman-teman berani pilih yang mana ya? Teman-teman jaga kesehatan agar kita bisa mengikuti perkembangan harga kedua emiten tersebut di atas. Atau apakah kita akan ikut berselancar bersama kedua emiten tersebut di atas? Semangat sehat! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.